Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Senang rasanya saya masih boleh menyapa Anda dalam situasi saya sekarang ini untuk menemani Anda, termasuk juga bagaimana sabda Allah harus berbicara juga untuk saya pribadi. Saudara-saudaraku terkasih, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat atau apakah Anda sedang sakit? Sakit dan sehat adalah bagian dari kehidupan kita. Bagaimana dalam segala lika-liku ini kita ditemani oleh kuasa kasih Tuhan. Jangan sampai sakit penyakit yang kita terima membuat kita seolah-olah dibuang, tidak disayangi oleh Tuhan. Saudara-saudara, percayalah, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang, dalam keberhasilan maupun kegagalan, Tuhan akan selalu menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, hari ini gereja merayakan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kisahnya pasti Anda sudah pernah membacanya dalam Injil Lukas. Bagaimana setelah Tuhan Yesus dilahirkan, menurut adat istiadat orang Yahudi, bayi Yesus ini dibawa ke Bait Allah. Yesus adalah anak sulung dari Maria. Setiap anak sulung harus dipersembahkan kepada Allah, artinya menjadi milik Allah. Di Bait Allah, Tuhan Yesus berjumpa dengan Simeon dan juga Hana yang menerima mereka di Bait Allah. Saudara-saudara, dari peristiwa pesta ini ada begitu banyak inspirasi yang kita bisa terima dari kitab suci. Misalnya yang pertama, kita disadari bahwa hidup adalah sebuah persembahan. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Apa itu? Yang pertama, hidup itu sendiri. Apakah kita menyadari, saudaraku, tidak ada seorang pun yang berjasa dan pantas di hadapan Allah untuk memperoleh hidup. Tidak ada orang yang bisa membeli kehidupan. Hidup adalah cuma-cuma, gratis dari Allah. Dari kesadaran itu, kita diajak untuk menyadari juga, ternyata hidup bukan sekedar pemberian dari Allah. Dalam segala lika-liku kehidupan kita, kita diajak untuk bisa juga mempersembahkan diri kita kepada Allah. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari Allah, kita pakai dalam dunia ini, dalam hidup kita, yang membuat pada akhirnya kita harus mempersembahkannya kepada Allah. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, yaitu hidup itu sendiri, mengapa kita setengah-setengah? Kita memberikan sisa-sisa kehidupan kita kepada Allah. Saudara, kalau kita mau mempersembahkan diri kepada Allah, berilah yang terbaik. Seperti yang ada di hadapan saya. Di sini ada telur, lalu juga ada jeruk. Ini makanan pagi kalau di rumah sakit. Dari sebuah telur kita mengharapkan sumber protein, gizi yang sangat baik untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk aktivitas kita. Demikian pun dari jeruk kita mengharapkan sumber vitamin C, betul? Ada kesagarannya, ada warnanya, ada manis-manisnya. Tetapi apa yang kita langsung bisa alami ketika kita buka telur ini? Ternyata busuk. Demikian juga ketika kita membuka jeruk ini ternyata busuk. Pasti kita tidak bahagia. Pasti kita tidak senang dan tidak mau memakannya, bukan? Kalau kita punya kesadaran dalam diri kita, kita mau memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan pastinya. Begitupun yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah diri kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam memahami peristiwa Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, bacaan pertama hari ini sangat amat membantu kita. Bagaimana dibacakan dari nubuat Nabi Maleaki. Anda nanti bisa baca sendiri di rumah, nubuat Nabi Maleaki. Bagaimana Tuhan Yesus sebetulnya sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Nabi Maleaki menubuatkan bahwa nanti pada saatnya di masa depan Allah akan datang secara mendadak memasuki Bait Allah. Nah, di situ saudara-saudara kita menjadi menyadari bahwa
Ternyata karya penebusan Tuhan Yesus bukanlah sebuah karya penebusan yang spontan, tapi sudah direncanakan oleh Allah. Dalam nubuat Nabi Maleakhi kita bisa melihat bahwa utusan yang dikirim oleh Allah akan berperan seperti tukang binatu atau juga tukang pemurni logam. Saudara-saudara, ada satu hal yang bisa kita lihat. Peran seorang binatu adalah membersihkan pakaian dari kotoran. Demikian juga pemurni logam berperan sebagai memurnikan logam dari tanah, dari kotoran-kotoran yang melekat. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang membantu kita untuk mempersembahkan diri kepada Allah, kita diajak untuk memberikan yang terbaik, yang bersih, yang tidak bernoda. Disitulah peran Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan kita. Bukan cuma sekedar kita berdosa, lalu Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menebus kita. Tapi kita diajak untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran. Jadi, inspirasi yang pertama yang bisa kita tarik adalah bagaimana dalam mempersembahkan diri kita adalah penting buat kita membersihkan diri. Sebagaimana kita mandi sehari 2 kali, 3 kali, kita sikat gigi, kita cuci muka, demikian pun juga dengan tubuh kita. Bukan berarti ketika kita sudah bertobat, lalu tidak ada usaha dalam diri kita untuk selalu membersihkan diri. Bersihkanlah diri, bersihkanlah hati, pikiran, tindakan, tingkah laku, kata-kata kita setiap hari. Kemudian inspirasi yang kedua kita bisa tarik dari 2 tokoh yang muncul dalam peristiwa itu, yaitu Simeon dan Hana. Apakah saudara-saudara tahu 2 pribadi ini digambarkan sebagai orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah mengecap asam garam kehidupan, orang yang sudah banyak pengalaman dalam hidupnya, termasuk luka-luka, suka, duka, bahagia, semuanya sudah mereka alami. Nah, pada akhirnya dalam hidup mereka terus-menerus menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Simeon misalnya, dia menantikan bagaimana suatu saat nanti janji Allah menjadi ya dan amin dalam kehidupannya. Bahwa nanti dia akan melihat cahaya yang berasal dari Allah, cahaya yang menyelamatkan. Demikian pula juga dengan Hana. Dikatakan Hana yang sudah lanjut usia selalu menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Bahkan dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Pada akhirnya saudara-saudara, penantian manusia akan sungguh-sungguh dijawab oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terlambat untuk Allah. Bagaimana Allah memenuhi janjinya buat kita. Belajar dari Simeon dan dari Hana, hidup itu adalah seni menunggu, seni menanti. Seperti seorang petani, gak bisa dia menebar benih padi, lalu besoknya langsung bisa panen. Gak bisa. Kehidupan manusia adalah seni menunggu. Masak kue, bikin rumah, atau belajar, sekolah, S1, S2, S3, semuanya adalah seni menunggu. Maka diperlukan sebuah seni kesabaran. Salah satu kelemahan manusia zaman sekarang adalah maunya semuanya serba instan. Semuanya serba cepat. Semuanya serba ada. Gak bisa menunggu, gak bisa sabar. Kesabaran adalah salah satu dari nilai hidup. Berbahagialah kita yang punya kesabaran yang baik. Bisa menanti, bisa menunggu, bisa menikmati. Nah, ini dia. Orang sabar adalah orang yang bisa menikmati saat dia menunggu. Orang yang tidak sabar adalah orang yang sedemikian tersiksa menunggu dan menanti. Nah, maka dari itu saudara-saudara, nikmati sekecil mungkin aneka macam peristiwa hidup selama kita menunggu, selama kita menantikan. Nah, bagaimana cara menanti yang tepat? Bagaimana cara menunggu yang berfaedah? Supaya jangan lewat begitu aja, atau kita cuma tidur, tidak berbuat apa-apa, menunggu dengan pasif. Pasti tidak seperti itu. Belajarlah dari Simeon dan Hana. Ketika mereka menunggu, mereka betul-betul membuka diri mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka betul-betul melakukan hal-hal yang positif.
Mereka berdoa, mereka beribadah, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Mereka menanti dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Dan akhirnya saudara-saudara, penantian mereka tidak mereka rasa sebagai penantian yang panjang. Ketika mereka menemukan janji-janji Allah sungguh-sungguh turun atas diri mereka, hanya ada sukacita, kebahagiaan, karena mereka sedang dalam keadaan siap. Nah, saudara-saudaraku terkasih, hal terakhir yang bisa saya gali adalah bagaimana pesan dari Simeon kepada Bunda Maria, Ibu Yesus. Simeon mengatakan, anak ini akan menjadi tanda perbantahan bagi banyak orang di Israel yang bisa meninggikan ataupun menjatuhkan. Anak ini akan menjadi tanda perbantahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan berarti Tuhan Yesus yang lahir sebagai biang huru hara, biang rusuh, pokoknya semuanya dibantah. Tidak, ini adalah sebuah bahasa kenabian. Karena apa? Karena waktu itu orang-orang Israel sedang hidup dalam penindasan. Baik mereka ditindas oleh bangsa Romawi dan mereka juga menindas bangsanya sendiri. Orang miskin, orang gak punya, orang sakit, orang yang tidak punya apa-apa ditindas. Dianggap bukan manusia lagi. Nah, dalam konteks inilah Tuhan Yesus akan menjadi tanda perbantahan, menghancurkan segala konsep-konsep yang membuat orang merasa diri paling benar, sementara yang lain itu bukan siapa-siapa, tidak penting, harus dibuang, harus disingkirkan, bukan lagi anak-anak Allah. Nah, dalam rangka itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam karyanya, pengajarannya, penyembuhannya, mukjizatnya, Tuhan Yesus selalu mencoba meluruskan pikiran, meluruskan hati, perasaan, meluruskan tindakan-tindakan yang keliru. Salah satunya adalah tindakan membuang. Saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa pribadi-pribadi seperti orang kusta, orang kerasukan setan, orang yang pendarahan, sakit penyakit, itu adalah orang-orang yang biasanya dibuang oleh masyarakat, termasuk dengan keluarganya, yang merasa sehat, yang merasa dirinya bersih. Sementara orang-orang sakit itu adalah orang-orang najis, pasti punya dosa berat, pasti dihukum oleh Allah. Itulah ide atau gambaran yang salah di mata orang Israel yang coba diluruskan oleh Tuhan Yesus. Maka tidak heran dalam karyanya Tuhan Yesus seringkali merangkul mereka yang dibuang ini. Yesus mengembalikan mereka ke masyarakatnya. Yesus menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang pantas disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef sangat berharap semoga kita bisa menyadari kalau hidup adalah sebuah persembahan. Apakah yang sudah kita persembahkan buat Allah? Romo, saya sudah kolek tuh banyak Romo. Romo, saya sudah menyumbangkan panti asuhan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan mereka. Saudara-saudara, jangan pernah lupa yang seharusnya kita persembahkan. Persembahan yang sejati buat kita adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mau tunduk sebagai hamba di hadapan Allah. Diri kita yang menyingkirkan segala kesombongan-kesombongan kita. Hati kita, pertobatan kita, kesadaran kita bahwa kita ini manusia lemah yang sangat membutuhkan Allah. Saudara-saudara terkasih, semoga dalam keadaan apapun Anda, sehat maupun sakit, Anda sedang di atas maupun di bawah, persembahkanlah diri kita untuk Allah. Saya Romo Yosef sangat senang sekali karena dalam hidup saya sudah memilih sejak saya usia muda untuk mempersembahkan diri saya kepada Allah. Sakit, sehat, apapun akan saya lakukan untuk kemuliaan Allah. Seringkali memang saya harus banyak belajar. Saya kemarin sibuk pindah-pindahan rumah, kamar saya di lantai 3, sementara banyak buku-buku yang harus saya angkut. Itu yang membuat saya teler, pada akhirnya terkena vertigo kemarin. Setelah terkena vertigo pun saya tetap nekat mengajar 2 jam pelajaran dengan gaya-gayaan naik motor segala. Sampai akhirnya baru setengah pelajaran saya sudah kolaps, saya sudah nggak kuat. Lalu langsung dibawa pulang, dijemput pulang, lalu langsung dirawat di rumah sakit. Doakan saya semoga saya kembali menjadi sembuh.
Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara.